Izin usaha aplikasi pinjaman online dicabut izinnya oleh OJK. Nah, kalau kayak gitu, apakah utang kita otomatis lunas? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di pinjol dan kemudian mendapatkan informasi kalau misalnya gitu ya, pinjol-pinjol itu sudah bangkrut dan akan apa ya istilahnya, akan ditutup izinnya oleh OJK. Nah, apakah yang akan terjadi? Apakah pinjol-pinjol tersebut akan melunaskan semua utang-utangnya? Jawabannya tidak. Ya, teman-teman ya. Tergantung bangkrutnya itu karena apa. Apakah ditutupnya itu karena eh, memang ekonominya itu susah, tidak memenuhi modal. Biasanya kalau aplikasi pinjol ini diakuisisi oleh perusahaan pinjol yang besar, berarti ya utang kalian tidak akan lunas otomatis. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran berat dan karena pelanggaran itu izinnya dicabut, ya mereka tidak boleh diizinkan melakukan operasional. Artinya ya tidak akan ada tim penagihan lagi ya teman-teman ya. Itu beberapa hal pernah terjadi juga dan teman-teman sebenarnya nggak usah memikirkan apakah ini akan ditutup atau tidak. Yang penting teman-teman berperan dan teman-teman mengusahakan kalau memang pinjol itu melakukan pelanggaran, ayo kita bareng-bareng laporkan ke OJK. Memang laporan kita itu nggak langsung ditanggepin, tapi setidaknya kalau banyak orang yang melaporkan bersama-sama, setidaknya OJK aware, OJK tahu kalau memang pinjol-pinjol ini perlu diawasi lebih ekstra lagi. Zaman sekarang banyak yang males melaporkan ke OJK hanya karena tahu nggak kenapa? Karena merasa kayaknya sia-sia deh, kayaknya nggak bakal dibaca deh. Nah ini kesalahan besar teman-teman. Kalau misalnya kita semua itu kompak, kita semua itu memberantas pinjol-pinjol legal, mau melaporkan dengan bukti-bukti kita yang ada, harusnya ini akan jauh lebih ditangkepin oleh OJK. Jadi mulai sekarang teman-teman harus mulai melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran, ancaman-ancaman yang dilakukan harus kalian laporkan. Tujuannya cuma satu, biar OJK tahu bahwa pinjol-pinjol ini sedang nggak beres loh. Mereka nggak baik-baik aja loh. Mereka banyak melakukan pelanggaran loh. Seperti itu. Ya, jadi kalaupun misalnya mereka melakukan pelanggaran, kita harus lapor. Mau itu ditanggepin atau enggak, bodo amat. Ya, dan paling penting langsung bikin di surat pembaca. Ya, di mediakonsumen.com itu kalian bisa tulis bahwa kalian menghadapi situasi yang agak menjengkelkan dari pinjol. Insya Allah di situ pasti akan cepat responnya juga. Ya, jadi kalau misalnya pinjolnya ditutupnya itu karena pelanggaran berat, ya insya Allah utang kita lunas. Nggak ada yang nagih gitu loh ya teman-teman. Masalah nyangkut di OJK, nah itu bisa kita urus tentunya. Ya, karena kita mau bayar juga di mana, bener gak? Ya, karena pinjolnya udah nggak ditutup, udah nggak beroperasi, kecuali memang ada perjanjian-perjanjian atau mungkin klausa-klausa dari pinjol dan OJK, mungkin bisa. Tapi kalau udah kegiatan operasionalnya diputus, ya udah mau bayar di mana. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.